Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Rabu 14 Juni 2023. Seperti biasa, kita mendasarkan renungan kita pada bacaan-bacaan yang dibacakan dalam Ekaristi hari ini. Bacaan yang pertama dari Surat Paulus kepada umat di Korintus bab 3 ayat 4-11 yang berbicara soal penegasan Paulus bahwa dia dijadikan pelayan suatu perjanjian baru, bukan yang terdiri atas hukum yang tertulis, melainkan dari Roh Allah sendiri. Artinya, kesanggupan-kesanggupan yang dijalankan Paulus adalah pekerjaan Allah, dan Allah lah yang memampukan mereka mampu menjalankan tugas-tugas itu. Hukum itu tidak terukir pada tulisan atau batu, melainkan ditulis atau diukir pada Roh Allah sendiri. Sedangkan pada bacaan Injil menegaskan kepada kita semua, Ia datang bukan untuk mencabut, meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk mengendapinya. Dengan demikian, kedatangan Yesus semakin menyempurnakan hukum-hukum yang ada. Maka kita harus berani mengutamakan hukum yang datang dari Yesus, yang telah disempurnakan Yesus, daripada dengan kaku melaksanakan hukum dari perjanjian lama. Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus oleh para tanda kutip musuhnya dituduh meniadakan hukum Taurat. Karena seringkali praktek-praktek yang dibuat Yesus dilihat bertentangan dengan hukum-hukum itu. Tapi yang benar adalah Yesus datang untuk menyempurnakan, untuk menggenapi hukum-hukum perjanjian lama, hukum Taurat yang dirasa menjadi hukum yang kurang menghidupkan, melainkan justru mematikan. Hukum-hukum perjanjian lama itu memang baik, tetapi di sana-sini perlu disempurnakan karena seringkali membebani umat dengan hal-hal yang tidak perlu. Ini terjadi karena orang-orang Farisi dan ahli Taurat melihat hukum secara kaku, sehingga umat terbebani dengan aneka hukum dan aturan. Maka perlu disempurnakan agar ketika melaksanakan hukum itu orang menjadi bebas. Atau sebaliknya, agar kejahatan itu tidak merajalela, Yesus menyempurnakannya. Misalnya,
Kalau ada perintah jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihadapkan kepada hukum pengadilan. Tetapi Yesus mengatakan, barang siapa mengatakan goblok, kafir, dan sejenisnya harus dihadapkan kepada pengadilan. Dengan demikian, orang dihindarkan bersikap saling menyalahkan, memberikan kata-kata yang jelek, jahat. Itu termasuk pembunuhan karakter. Agar akhirnya hukum cinta kasih menjadi utama. Penyempurnaan itulah yang dimaksudkan Yesus. Harus mengerti di balik itu apa yang dimaksudkan. Termasuk hukum-hukum yang seharusnya diketahui sampai munculnya hukum itu. Misalnya hari Sabat tidak boleh bekerja. Itu hukumnya. Yesus menyempurnakannya. Pertama-tama bukan hari Sabat tidak boleh bekerja. Di balik itu apa yang melatar belakangi sehingga muncul hukum itu. Salah satunya adalah mengapa hari Sabat dilarang bekerja, supaya orang, budak-budak belian dan budak tawanan ataupun hewan bisa beristirahat pada hari Sabat setelah selama 6 hari dipaksa bekerja oleh tuannya. Maka yang harus diperbaharui adalah memahami tujuan hukum itu, sehingga akhirnya sempurnalah hukum itu, bukan hanya kaku dan mati. Seringkali orang Farisi, ahli Taurat, hanya melihat hukum secara kaku, sehingga hukum itu justru memberatkan bagi umat. Yesus menyempurnakan agar umat semakin ringan dan tetap menghayati hukum-hukum itu. Kalau kita hubungkan dengan bacaan yang pertama, di mana Paulus menegaskan bahwa pelayanan suatu perjanjian baru bukan hukum yang tertulis di loh-loh batu, tapi hukum yang tertulis dari Roh Allah sendiri. Itu berarti pelaksanaan hukum tidak tergantung pada hukum-hukum yang kaku, melainkan hukum yang dasarnya adalah Roh Allah. Kita jangan puas dengan hanya mematuhi 10 perintah Allah dan 5 perintah gereja. Tidak cukup. Tetapi kita harus menyempurnakannya dengan hukum kasih yang datang dari Allah. Perintah lama, cintailah sesamamu dan bencilah musuh-musuhmu. Perjanjian baru diubah oleh Yesus dengan mengatakan, cintailah juga musuh-musuhmu. Itulah kesempurnaan dan kebaharuan hukum yang dibawa oleh Yesus sendiri. Oleh karena itu, mari kita mencoba merenungkan selama ini bagaimana kita menghidupi hukum-hukum itu. Apakah hanya berdasarkan tulisan-tulisan, aturan-aturan yang tertulis, ataukah kita mengikuti bisikan
gerakan Roh Kudus Allah, sekalipun kadang-kadang berbeda dengan hukum yang tertulis. Mudah-mudahan kita semakin sadar agar akhirnya kita mampu menjadikan hidup kita ini hidup oleh hukum yang diukir dari Roh Allah sendiri dan bukan hanya dari hukum yang tertulis di loh-loh batu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas hukum-Mu yang melegakan, yang seperti Engkau mengangkat kuk dari belenggu-belenggu dari punggung kami, pundak kami, sehingga hukum-hukum yang Kau tawarkan menjadi lebih ringan meskipun penuh arti dan isi. Mampukanlah kami untuk mengikuti gerakan Roh Kudus, bukan dari tulisan loh-loh batu, melainkan karena bisikan gerakan Roh Kudus-Mu sendiri. Biarlah akhirnya kami mampu mengikuti putra-Mu yang sungguh-sungguh mencerminkan kehendak-Mu, melaksanakan kehendak-Mu sebagai hukum yang datang dari-Mu. Semoga semua hukum yang kami terima ini didasarkan atas hukum yang diukir oleh Roh Putra-Mu sendiri, sehingga kami benar-benar melaksanakan hukum cinta kasih. Bantulah umat-Mu yang sedang sakit, sembuhkanlah. Yang punya beban berat, ringankanlah. Yang punya persoalan, bantu untuk mengurai agar semuanya dapat teratasi dengan baik. Biarlah akhirnya kami semua semakin mampu hidup sesuai dengan kehendak Putra-Mu yang diembuskan oleh Roh Kudus-Mu. Untuk itu Bapa, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya anjurkan, saya ingatkan, bahkan saya wajibkan tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita benar-benar terbebas dari mara bahaya. Cuci tangan pakai sabun, pakai masker, jauhi kerumunan, pola hidup sehat, vaksinasi, pakai sanitizer, dan jaga dari apapun yang bisa mengancam kita. Saya mengucapkan terima kasih atas kepedulian panjenengan untuk ikut ambil bagian dalam menghidupi gereja kita dengan cara masing-masing, sehingga gereja tetap bisa melayani umat Allah. Masih diharapkan untuk ambil bagian dalam pengisian gedung serbaguna kita, maka silakan panjenengan untuk ikut terlibat sehingga segera bisa kita gunakan untuk pertemuan-pertemuan kita. Saya mengharapkan umat terus terlibat dengan cara masing-masing di lingkungan wilayah paroki. Orang muda Katolik saya ajak untuk aktif menjadi penyangga gereja, sehingga akhirnya gereja kita semakin hidup dan berkembang. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat,
Tuhan memberkati.